Jadi sebelum saudara kita yang menjalankan kita belajar pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama yang saya sangat hormati dan kita muliakan yaitu berbagi salam saudara-saudara yang bersedia muliaan, yaitu Allah kaji pada besar yang macam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu bersama dengan masjid dan muliaan yaitu Bapak Haji Rasul Abdiana. Saya hormati dan kita muliakan juga Bapak Herwet Nakul, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan memenuhi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan hidayahnya dan berkat semua nikmat Allah Taala kepada kita sehingga kita dapat duduk di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu yang mudah-mudahan kita tetap istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat dan pada umatnya jamaah dan pada kita pada syafaat yang berhasil. Hari kita buka pengajian yang kita inginkan pada surat Al-Fatihah yang mudah-mudahan kita diberikan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dan Al-Fatihah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama baca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال فأصحاب
فسبح باسم ربك العظيم
صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nahana 'anil kufri wa ibadatil asnam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul anam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da nabiyyil arabi wal azam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, program malam Rabu
mandonya ya. Kalau mandonya apa saya kayak nyemangati kita lagi kita buat jemput bulan Ramadan buat dekat kita berdoa Allahumma barik barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan wa barik kita minta biar diberkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan kemudian disampaikan kita pada bulan ayat Al-Quran yang terkait dengan puasa Ramadan itu bermasyhur, kita dengar semua, berhafal semua. Bulan Ramadan setelah 3, setelah 4, setelah 5. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Yang ditinggalkan pada saat dia berbuka itu harus dihitung, nanti dikodok oleh bulan. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, artinya tidak bepergian di bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Jadi kalau kita nggak kemana-mana, nggak ada helm, nggak perjalanan, nggak sakit, maka berpuasa. Kecuali yang tidak kuat berpuasa, yang berat berpuasa, usia sudah terlalu tua, berpuasa maka diganti sama fidyah. Kalau yang masih gagah, kemudian berpuasa, digantinya puasa lagi nanti pada saat di luar bulan puasa. Jangan fidyah. Dia mau buat yang nggak kuat puasa, kamunya puasa lagi karena dia baru udah nggak kuat. Mau diganti kapan lagi? Dia udah nggak kuat. Ya, kesimpulan nggak kuat itu adalah orang yang sudah usia lanjut. Kalau bulan Ramadan nggak kuat puasa, di bulan lain juga nggak puasa, nggak kuat. Tapi dia hari satu orang memberi makan. Hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarqus wala yasqaw fa in sabahu ahadun aw qatarahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurufu fa bisaimi atyabu indallahi min rihil lisaimi farhatani yakrahuhuma idza aqara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Muttafaqun alaihi wa hadha lafzu riwayat al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu yasruqu ta'amahu wa syarabahu wa
wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzibi wal hasanatu bi asri amsalha. Wa fi riwayatin li Muslim kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah ta'ala inna as-sawma wa innahu li wa ana ajzibi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala hurufun fihi atyabu 'inda Allahi min rihil rizq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya sendiri, melainkan puasa. Karena puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, dan puasa itu adalah benteng. Benteng itu pelindung. Maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, hendaknya jangan berkata kotor, jangan marah, dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, nafas bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wanginya misik. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Jika ia berbuka, ia gembira, dan jika ia menemui Rabb-Nya, ia akan bahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan redaksi dari Imam Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain, ia meninggalkan makanan dan minuman serta syahwatnya karena aku. Puasa itu adalah kepunyaanku dan aku yang akan membalasnya, dan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Dan dalam satu riwayat Muslim, setiap amal perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, hingga sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan makanan dan minumannya demi aku. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Rabb-Nya. Dan nafas bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau atau wangi minyak misik, minyak kasturi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa fadilah dari puasa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis ini, puasa itu milikku kata Allah. Sedangkan ibadah lain adalah kepunyaan masing-masing, miliknya masing-masing. Tapi kalau puasa milikku, maka anak ajibi, kata Allah, nggak dikasih tahu pahalanya, nggak dikasih tahu upahnya. Kalau ibadah lain dikasih tahu upahnya. Nah, sholat berjamaah 27 derajat, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan seperti menanam satu kulir yang menumbuhkan satu tangkai, yang kira-kira tangkai berisi 100 kulir, sehingga disebut 700 kali lipat. Tapi puasa tidak disebutkan ada berapa, tapi Allah yang menilai. Karena Allah yang menilai, jelas di dalamnya terkandung rahasia. Di dalamnya terkandung banyak sekali rahasia. Di antara rahasia yang sering kita dapati, setiap bulan Ramadan semangat ibadah naik. Rahasia. Ya, masuk bulan Ramadan
kuat bangun sholat 23 rakaat padahal siangnya nggak makan nggak minum. Ya, semangatnya tinggi, semangat itu rahasia. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan orang yang gagah yang sehat itu yang makannya cukup, energinya cukup, ya, minumnya cukup, kudunya hari-hari di bulan puasa kita bangun malam lebih kuat daripada hari-hari bulan puasa. Bulan puasa mau udah mah, siangnya nggak makan, nggak minum, tapi malamnya masih bangun malam lagi. Giliran bulan puasa mau malas malam. Padahal makan cukup, minum cukup, ya. Menurut anatomi tubuh kita kan, kalau mau kuat harus cukup. Ya, kalau mau kuat kan badan supaya sehat gimana? Harus cukup makannya, makanannya sehat, gitu. Minumnya yang cukup. Nah, kalau kita nggak makan, nggak minum, harusnya lemes. Kalau lemes harusnya tidur, bukan malah bangun. Nah, gitu ya, balikan. Nah, dari situ ada rahasia. Ya, ada rahasia. Rahasia-rahasia seperti itu yang harus diungkap. Nah, kita dianggap biasa-biasa. Bulan puasa baca Quran tambah rajin, padahal perutnya kosong. Nggak makan, nggak minum, baca Quran tambah rajin. Pikiran makanannya cukup, minum cukup, baca Quran awal kayak. Ya. Banding-banding baca Quran di bulan puasa sama baca Quran di luar bulan puasa. 1 bulan banding 11 bulan masih banyak yang 11 bulan. Berarti semangat ibadah naik. Semangat ibadah naik. Di bulan Ramadan malas-malasan, di bulan Ramadan semangat-semangat. Nah, ada rahasia dengan menjalankan puasa, walau tidak makan, tidak minum, tapi semangat naik. Di luar kebiasaan, ya, maka para sufi membuat torekat, membuat aturan, kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Nanti kurangi banyak makan, minum, tidur. Apa? Ternyata tubuh kita ini kelebihan makan, kelebihan minum bukan tambah bagus, tambah males. Kalau banyak makan, banyak minum, males. Ditambah lagi banyak tidur, udah tambah males. Kalau itu dikurangi, makan dikurangi, minum dikurangi, tidur dikurangi, semangatnya tinggi. Ya, kata orang kesehatan mah kurangi sakit. Tapi kalau kata orang tasawuf, memang di situ semangat ibadah. Ternyata bukti di Ramadan. Begitu Ramadan nggak makan, ternyata kuat, tambah kuat, bukan tambah lemes. Ya, bukti tambah kuat apa? Ada perintah ibadah malam yang beda di bulan-bulan lain, yaitu ada perintah tarawih yang kita kerjakan 23 rakaat. Ini kan tahun kemarin ada COVID, banyak yang nggak tarawih, suruh tarawih di rumah, yang tarawih ada yang kagak. Mudah-mudahan tahun ini mah insya Allah ya kita bisa tarawih di masjid semua. Amin. Ya. Karena kalau tarawih di rumah yang rajin mah mungkin, ya kalau dulu bertahan. Tapi kalau yang malas makan, awal tarawih sunat, sunat ini sunat ini akhirnya enggak apa, enggak tarawih. Jadi siangnya puasa, malamnya sholat. Kata Nabi, man shoma Ramadan iman sahabat bukirawahu man menjadi sama man koma
Ramadan bahasanya ada mansoma, ada mankoma. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, ihtisaban, tidak mengharap selain ganjaran dari Allah, maksudnya dia mengharap dari orang lain. Nah, dia itu diampuni dosanya. Siapa orang bangun malam, orang sholat malam, ya kita kayak orang sholat taraweh dengan iman, ihtisaban bersama, diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kita kerjakan dua-duanya, mudah-mudahan puasanya dikerjakan, tarawehnya dikerjakan, diampuni dosa. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita masih bisa puasa, ya, terus masih bisa sholat tarawih di masjid. Tahun kemarin nggak enak sholat tarawih karena diacak-acak. Kita yang di masjid juga beberapa orang sholat juga dilakukan di rumah-rumah yang banyak. Ya, di rumah-rumah kan ada imamnya, ada kagak, ada bisa ada kagak imamnya tarawih. Di rumah namanya di rumah. Akhirnya sholat masing-masing ya, mau kagak. Kurang serius lah. Itulah semangatnya Tuhan, semangatnya. Mudah-mudahan ya, namanya mah COVID-nya udah balik. Tentang kampung. Kalau ditanya untuk pesan awan. Makhluk kecil-kecil dia nakutin orang sahabat dunia ya, kecil banget ya. Nggak kelihatan aja kan dia bertakut. Udah setahun, umurnya udah setahun, 2 tahun. 80 pernah ada diukelin nyanyi pada umurnya ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khair faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholat wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan wa man kana min ahli sadaqati du'iya min ba'di sadaqah. Qala Abu Bakr radhiyallahu an bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurati fahal yub'a ahadun min tilkal abwabi kulliha wa qala na'am wa arju an takuna minhum muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahkan 2 pasang harta jadi disebut 2 pasang harta, penjelasannya maksudnya 2 pasang harta boleh dari satu jenis atau berlainan jenis, seperti 2 kuda, 2 unta, emas merah, unta dan kuda gitu ya. Jadi 2 pasang. Emas merah termasuk harta pasangan, kuda berpasangan, unta berpasangan. Barang siapa menafkahkan 2 pasang harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Dan barang siapa termasuk orang yang rajin sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat.
Dan barang siapa yang ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia dipanggil dari pintu royan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu tidak akan mendapatkan kesusahan sama sekali. Tapi apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Benar, memang ada, dan aku berharap kamu termasuk di antaranya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi masing-masing orang dipanggil dari pintu bagaimana dia ahli di bidangnya. Apa yang paling banyak dia lakukan di bumi, yang paling banyak dia lakukan menafkahkan harta, aja dipanggil dari pintu. Yang paling banyak sholat dia dari pintu sholat, yang paling banyak puasa dia dipanggil dari pintu. Tapi Abu Bakar, adakah yang dipanggil dari semua pintu? Dari semua pintu. Yang pintu zakat dia manggil, pintu wayang dia manggil, pintu sholat dia manggil. Semua pintu surga manggil. Bukan cuma satu pintu surga. Kalau kita rasa satu pintu surga yang mana gitu. Dari pintu mana kayak gitu apa? Ini masih nanya lagi. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu? Pintu surga itu memanggil semua. Mau masuk lewat mana kalau dipanggil semua bisa aja ya. Kata Rasul ada. Kata Rasul, aku berharap kamu termasuk di antaranya. Aku berharap kamu termasuk di antaranya. Di antaranya yang dipanggil oleh semua pintu. Abu Bakar sudah dapat harapan dari Rasul ya. Semoga kita juga dapat ya. Asal kerja aja benar beragama gitu. Berharap kalau nggak dikerjain harap kosong. Ya, setidak-tidaknya ada salah satu pintu yang memanggil. Apakah itu sholat karena kita rajin jaga sholat kita, apakah itu puasa karena kita rajin berpuasa ya. Dan benar dalam puasanya tadi berpuasa itu harus mau meninggalkan, bukan cuma meninggalkan makan, minum dan syahwat, tapi juga meninggalkan dusta ya, meninggalkan maksiat, kebencian dan segala macam. Banyak sekali ya, artinya mensucikan hati agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dilarang. Termasuk di dalamnya adalah hatinya harus dibersihkan, sebagai nafsi dan selalu ingat kepada Allah. Kita kira ya. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna sha'imun fa yaquluna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa ila falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut pintu royan. Orang-orang yang ahli puasa akan memasukinya. Nanti pada hari kiamat tidak akan masuk melewatinya seorang pun selain mereka orang-orang yang berpuasa. Dikatakan, mana orang-orang yang ahli puasa? Maka mereka berdiri, tidak ada seorang pun yang akan masuk darinya selain mereka. Dan jika mereka telah masuk, pintu itu akan ditutup.
maka tidak ada seorang yang bisa masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di pintu royan khusus buat orang puasa doang. Begitu orang udah puasa udah masuk semua tutup lagi. Ya, jadi dipanggil mana orang yang puasa, mana orang yang puasa. Nah, kita tukang puasa juga mudah-mudahan terpanggil ya. Kayak puasanya harus diperbaiki terus tiap tahun, perbaiki. Kan puasa saya udah baik, perbaiki lagi. Puasa saya udah baik, perbaiki lagi. Mula-mula puasa kita puasa am itu puasa umum. Batalnya asal nggak makan, nggak minum gitu ya. Yang itu batalnya. Kalau kita minum baru batal. Puasa am umumnya manusia, umumnya banyak orang. Ntar ada lagi puasa khos, puasa yang lebih khusus. Sudah mulai matanya puasa, telinganya puasa, lidahnya puasa. Mau bisa matanya puasa? Ya, kalau mulut kan makan doang. Ya, tapi kalau mata lihat, yang dilihat udah nggak lagi melihat yang haram. Kalau kita mau puasa masih mau nonton, puasa masih tarang diri, kan mata kita belum puasa berarti gitu ya, masih puasa am. Dan kalau udah puasa khos, mata indranya ikut puasa, mata indra ikut puasa. Mulut udah nggak banyak ngomongin orang lagi, mulut kebanyakan pakai zikir, ya lisan. Telinganya juga udah banyaknya didengarkan Al-Quran. Tausiah, ya, bukan buat mendengarkan bohong-bohong. Jadi terus diperbaiki. Panca indera ini berpuasa. Naik lagi sedikit lebih tinggi lagi. Puasa khos, puasa yang lebih khusus lagi. Udah bukan cuma puasa am, tadi fisik ditambah panca indera plus puasa hati. Hatinya udah ikut puasa. Hatinya senantiasa hanya mengharap Allah saja. Udah nggak ada lagi benci sama orang, udah nggak lagi kesel sama orang. Ya, orang memang kadang-kadang keselin. Tapi puasa ini soimun, saya sedang puasa. Sesungguhnya saya sedang puasa. Kalau sesungguhnya saya sedang puasa, sebenarnya sedang menerapkan hati. Jangan marah. Di puasa marah. Biar keselin, saya lagi puasa. Nggak marah. Kalau lagi puasa marah gitu ya. Kalau gua lagi puasa kayak gitu kali ngomongnya. Untungnya juga lagi puasa gitu kan. Sesungguhnya saya sedang puasa. Jadi menahan emosi, menahan nafsu, menahan hawa, aman yang berlebihan. Sampai di urusan berbuka juga apa adanya aja. Ya. Enggak buat berbuka itu kayak orang undangan. Kalau berbuka banyak, dan orang itu setengah gelas itu kenyang duluan. Nafsunya aja yang banyak. Sediain gelas es, sediain gelas anu kan. Ada 4 gelas pas meja ini bukan. Itu biasa-biasa aja. Dengan puasa awal, taruh buka, dan udah nggak bisa kita makan semua. Nggak terlalu banyak misalnya. Kalau sebanyak banyak cukup kadar. Atau kita nanti di sini kalau kita buka lagi puasa, sama ya buka puasa bersama, kita evaluasi. Mudah-mudahan sebentar ada. Minimal ada kajian pada asal, kajian sebelum ya. Terus ada tambahan lagi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaqun alaih.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka. Karena satu hari itu sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jauhnya 70 tahun. Satu hari dijauhi dari api neraka. Karena memang hitungan kalau kita lihat di hadis, kita lihat di Quran, banyak hitungan yang menggunakan waktu, bukan hitungan menggunakan kilometer kayak sekarang. Dulu mungkin belum ada orang yang pakai meteran ya. Orang yang itu lewat kayak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? 2 bulan perjalanan. Jaraknya 2 bulan perjalanan. Zaman itu bahasanya begitu. Sekarang sudah diketahui jaraknya 1.500 km. Sekarang enggak begitu. Ya, jaraknya adalah 2 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan itu ternyata 1.500 km kalau begitu sekarang. Nah kalau ini jaraknya berapa? Jaraknya 70 tahun. 70 tahun 20 km jaraknya. Jauh banget ya. Jadi orang puasa sehari dijauhi dari api neraka sejauh 20 tahun perjalanan. Kalau 20 km ya 20 bulan perjalanan, maka 1 tahun itu sekitar 90 km. Nah kalau 700 tahun, aduh, jauh banget ya. Kalau puasa sebulan, udah. Langitnya dah, ya. Sama tuh, tebal langit aja dia pakai waktu tempuh. Langit kan ada 7. Satu langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Di satu langit 500 tahun perjalanan. Naik lagi satu langit 500 tahun perjalanan. Kalau 7 berarti menjadi 500 tahun perjalanan. Naik langit, makanya orang yang percaya nanti itu mana jauh benar gitu. Kok bisa cepat? Karena perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan biasa, beda sama perjalanan luar biasa. Itu yang disamai perjalanan biasa. Puasa dijauhi dari neraka 70 tahun perjalanan. 10 tahun jauh ya. Banyak puasanya jadi makin jauh dari neraka. Tidak makin banyak puasa makin jauh dari neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Puasa Ramadan itu salah satu hikmahnya, fadilahnya adalah mengumpulkan dosa. Kalau kita benar puasanya, dosanya diampuni, maka Ramadan ketemu Ramadan, dosa Ramadan yang sampai Ramadan itu hapus. Alhamdulillah kita punya Ramadan. Ini enak kita masuk dunia nih. Sholat, antara sholat dan sholat dosa. Jumat, antara Jumat dan Jumat dosa. Tidak. Hariannya ada, sholat malam mingguannya ada, sholat Jumat, sholat Jumat. Tahunannya ada. Itu Ramadan. Ramadan. Jadi sebenarnya kalau kita benar, nggak punya dosa. Gitu ya, kalau kita benar diampuni terus dosanya Allah. Ya, diampuni lagi, itu punya dosa. Dan itulah yang bakal dimasukkan ke surga, orang yang dosanya sudah diampuni Allah. Gitu. Orang yang dosanya sudah diampuni Allah pasti dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang yang diampuni dosanya? Orang yang sholat, dan orang yang puasa, diampuni dosanya.
banget apa belum sih puasa kita? Udah bener banget apa belum? Pokoknya kita perbaiki lagi. Banyak pikirnya, banyak puas, banyak apa, banyak istighfar. Lagi, sedikit lagi nih. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pantas ya kalau bulan Ramadan datang, walaupun kita siangnya nggak makan nggak minum, malamnya semangat ibadah tinggi. Orang ada setan, setannya diikat. Nah, pantas semangatnya tinggi. Orang setan nggak ada. Kalau bulan begitu setan berkeliaran. Semangatnya pada lemes, diganggu setan. Bahkan wajar ya, wajar. Setan juga mengganggu. Dalam diri kita ini ada dua pengganggu. Dari eksternalnya setan, iblis. Dari internalnya nafsu. Internal ada dari internal ada dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, nafsu. Dari luar diri kita, setan. Gitu ya, setan. Nah, kalau setan sudah dibelenggu, kemudian yang di dalam diri kita ditekan karena dengan makan, kita tidak makan, dan tidak minum kan ditekan. Karena si nafsu itu bandel namanya. Bandel. Nafsu itu kalau cuma dihukum di tempat panas saja dia tetap masih lama. 1000 tahun dia direndam tempat panas. Tetap aja ditanya siapa engkau? Aku ya aku, kau yang kau itu. Tetap kalau senang sama keras. Tapi begitu dia direndam di tempat lapar, bahagia, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dia lemes. Jadi nafsu kalau pengen lemes, nafsu masak banyak. Pantas kalau ada anak muda yang belum bisa nikah, belum kuat nikah, tapi udah dewasa, puasa ada. Karena puasa belum menundukkan pandangan. Ayahnya. Jadi mengurangi tahun puasa ya. Jadi bulan Ramadan itu semua pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Pantas semangat ibadah naik gitu ya. Abang sama Ramadan kita akan naik semangat ibadahnya. Ya. Kenapa? Nggak ada pintu neraka. Kalau bulan puasa masih ada saja yang mengganggu, berarti itu setan yang gak keikat. Ada setan gak keikat. Nah, malaikat membelenggu setan. Kalau setan udah nyampur sama manusia susah belenggunya. Nah, nyampur. Ada orang setan nyampur sama manusia. Bukan nyampur lagi. Ada anak didiknya yang berupa manusia. Itu yang ribet. Udah dididik lama-lama, giliran dia nikah udah kamu jalan sendiri, nggak usah sama guru, gitu. Pinter udah. Jadi anak didik setan ada yang berupa manusia. Ketika bulan Ramadan, setannya mah diikat semua. Yang ada anak didiknya yang berupa manusia yang kagak keikat, susah ikatnya. Wah kalau itu keluar repot. Ya, jangan sampai jadi anak didik setan. Jadi anak setan bahaya, bisa gangguin orang puasa. Ya. Satu lagi. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa inna ghabiya alaikum faqmilu iddata sya'bana
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, puasalah karena melihat bulan dan berbukalah berhari rayalah karena melihat bulan. Maka jika tidak tampak oleh kalian karena mendung, maka genapkanlah hitungan Sya'ban 30 hari, hitungan bulan Ramadan 30 hari. Jadi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita jumpai dalam Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra. Dalam Al-Qur'an ada faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka apabila kau saksikan bulan masuk bulan Ramadan, salah satu penafsiran dari tadi yang ditafsirkan katanya kalau kau menyaksikan masuk bulan Ramadan di tempatmu, tempat tinggalmu, ada yang dalam perjalanan. Nah, selain di tempatmu juga menyaksikan bulan tanggal, ya bulan tanggal. Oh, bulan sudah tanggal, berarti puasa besok. Kapan bulan itu tanggal? Apabila bulan sudah terlihat. Kapan bulan itu terlihat? Yaitu di tanggal 29 bulan Sya'ban, waktu surut matahari. Kalau tanggal 29 bulan Sya'ban, waktu surut matahari, bulan tidak terlihat, maka diperjelas di situ. Tidak terlihatnya karena tertutup awan. Jelas banget ya. Tidak terlihatnya karena tertutup awan. Maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti besok tanggal 30 bukan tanggal 1 Ramadan. Kalau ada kalimat kayak begitu dan hadis ini dipakai, maka tidak akan bisa dihitung sebelumnya. Kenapa? Karena kalau dihitung sebelumnya mah ufuknya ini digaris kayak gambar, straight dihitung. Oh, ternyata ada di atas ufuk 2 derajat, berarti terbit. Coba lihat, dilihat ternyata ada awan, nggak jadi terbitnya. Nggak jadi, bukan terbitnya nggak jadi, tapi bulannya nggak kelihatan. Terbit mah pasti jadi. Ya, masa terbit nggak jadi? Ya, paham kan ya? Harusnya kompak. Kalau sudah pemerintah membuat sidang isbat itu dibuat mendapat laporan dari berbagai tempat. Apalagi Indonesia dibagi tiga waktu ya, waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Berarti kan kalau waktu di Timur saja udah kelihatan, udah gak usah pusing, yang Barat mah ikutin Timur. Ya, kan untuk surutnya Timur duluan ya. Bagian Timur udah surut nih, bulan kelihatan, udah umumin aja, udah sekarang taraweh, jangan nungguin yang Barat, yang Timur udah kelihatan, yang Timur belum malaman. Ya, kan kalau dibagi tiga, nungguin Barat turun, misalnya surut matahari jam 6, jam 18 di Timur, ini mah baru jam 4, baru jam 14. Nah, di sono udah keluar bulan, asik jangan pusing, ikutin aja itu orang masih Indonesia. Ya, jadi bentar nungguin Barat, yang di sana kemalaman. Pas diumumin di sini jam 8 malam lagi. Jam 8 malamnya jam 8 bagian barat. Karena Jakartanya bagian barat, sidang isbat dari jam 18 sampai jam 20. Diumumin Menteri Agama. Nah, kalau udah jam 10 malam tarawih, 10 malam udah tidur. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngumpul orang yang sebelahnya. Makanya Muhammadiyah kegampangnya udahlah nggak usah dilihatin, hitung aja, kelihatan kagak terbit aja. Emang mau ribet. Kalau gitu mah gampang, terbit aja udah. Kalau dilihat kayak begini, ribet. Kenapa? Harus dadakan. Harus dadakan. Sekarang lihat, ada nggak bulan? Enggak. Jadi nggak jadi nih puasa sekarang. Nama barangnya itu bulan itu belum puasa lagi sekarang
puasa itu maksimal 30 hari. Saban juga sama, maksimal 30 hari. Kalau udah malam hari ke-30 udah nggak perlu lagi dilihat bulannya. Kenapa? Mau ada mau kagak, kalau udah 30 hari itu pasti besok terbit. Udah jangan hitung lagi. Gitu. Jadi yang dihitung kalau bulan kurang. Misalnya tanggal 29 terbit, ya udah besok tanggal 1. Kalau tanggal 29 nggak terbit, besok tanggal 30 udah beres. Nggak usah tengok-tengok lagi bulan, udah pasti. Karena bulan itu buat terhijriah, maka ada yang sampai 31. Maksimal 30. Lu maksimal 30. Kalau udah 30 pasti besok terbit. Udah nggak perlu dilihat lagi teman. Ya. Jadi yang perlu dilihat ini tanggal 29. Kenapa? Takut ada yang nungguin keluar duluan. Dan memang begitu. Bulan Hijriah ini kurang lebih ada 5 bulan dalam setahun. Dalam setahun kan 12 bulan. 12 bulan itu isinya enggak 30 semua. Ya, kalau 30 semua jumlahnya menjadi 360. Sedangkan bulan Hijriah jumlahnya 355. Maka ada 5 bulan yang 29 hari dalam setahun. Dan itu bulannya enggak harus bulan Ramadan misalnya. Enggak, bisa ngacaknya ke bulan apa aja. Beda sama Masehi. Kalau Masehi mah bulannya udah nggak bisa berubah, udah tentukan. Jumlah harinya 365 hari 8 jam, 6 jam. 365 hari 6 jam. Jumlah hari udah terukur kayak gitu, dia mah nggak bisa berubah. Maka dibuat ada tanggal yang 31, ada tanggal yang 30. Kalau 31, 30 semua, nanti yang 6 jam di mana? Maka dibuat satu dalam setahun, bulan yang bisa berubah, yaitu Februari, isinya 28, 4 tahun sekali jadi 29, 6 dikali 4, 24, jadi sehari. Jadi 4 tahun sekali, isi harinya 366 hari, gitu. Hitungannya udah tepat ya mana? Nggak bisa enggak begitu loh. Ya. Jadi kalau udah disebut Januari pasti isinya 31. Nah, cuman satu saja bulan Februari yang isinya bisa 28, bisa 29. Kapan dia 28? 3 tahun. Satu dia 29. Disebutlah tahun kehabisan, yaitu tahun yang bisa dibagi 4. Kumpulan dari mana? Dari 6 jam, 6 jam, 6 jam. 4 tahun dikumpulin dalam 1 tahun. 6 jamnya itu. Jadi ukuran bulan artinya sama. Tapi supaya tanggalnya gampang. Gitu. Kalau tanggal Hijriah 355 hari. Nah yang kurang dari 30-nya itu 29-nya. Bulan apa aja? Acaknya mah. Gak ditentuin ini Ramadan 29, ini bulan Dzulhijjah 29, gak gitu enggak. Maka ada hadis kalau lihat bulan maka berpuasalah. Nanti lihat bulan lagi maka berbukalah. Itu tanggal 1 Syawal. Kapan lihat bulannya? Lihatlah di tanggal 29 waktu maghrib. Waktu maghrib suruh matahari bulan kelihatan, berarti tanggal. Walaupun tanggalnya baru 29, harinya baru 29. Gitu. Ya, jadi apa? Bulan Hijriah itu lebih hitungannya nggak pasti. Tapi oleh wali dibuat kalender. Kalendernya dibuat sistemnya menggunakan kalimat windu ya. Windu. Jadi satu windu itu 8 tahun. Setiap 8 tahun sekali itu akan berulang. Bulan-bulan itu yang tadi misalnya Ramadan tanggal 29 hari, nanti setiap 8 tahun sekali itu akan berulang lagi. Akan berulang lagi kalau kita pelajari nanti akan ketemu. Yang 8
biar cepetan, bukan cepetan lebarannya. Maka hitungannya ayyam ma'dudat. Ayyam ma'dudat itu tidak ditentukan 30 atau 29, tapi semua isi Ramadan, gitu. 1 bulan Ramadan, harinya ma'dudat. Ma'dudat itu yang bisa dihitung. Boleh 29, boleh 30. Ya itu saja barangkali ya. Kita mengisi dan kita nggak datang, kita manfaatkan untuk membacakan beberapa keterangan atau hadis tentang Ramadan, karena ketemu lagi yang pelajaran Ustaz Naim ini sebetulnya hari ini terakhir, nanti udah masuk Ramadan. April minggu ketiga udah masuk Ramadan. Nanti kita akan melakukan pengajian secara umum di pengajian bulanan. Minggu kedua malam Ahad, malam Minggu itu pengajian bulanan, jadi kita kalian membahas bab Ramadan. Ya, nanti akan dibahas bab Ramadan lebih detail lagi beliau, yaitu di minggu kedua bulan April. Jadi kalau nggak salah kita puasa itu kalau masa kali. Nah, kita malam Ahadnya masih ada. Itu aja ya. Semoga